berikan kami tubuh yang kuat dan sehat. Sebentar kami mau diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah buat kami, berajar buat kami. Kami tahu hanya firman-Mu satu-satunya jawaban yang pasti bagi kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya, yang siap terima berkat Tuhan, katakan amin. Berikan kemuliaan. Ya, Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Berapa banyak pagi ini Bapak Ibu yang sungguh merasakan Tuhan Yesus itu baik? Bapak Ibu, ini penting saya perlu sampaikan, karena hari-hari ini Bapak Ibu mulai banyak orang ragu tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Umat Tuhan dikatakan baik pagi ini. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita mau yakinkan hidup kita bahwa Yesus satu-satunya jawaban yang pasti bagi kita. Tepuk tangan lagi buat kita. Iya, LCD-nya boleh ditampilkan? Iya, Bapak Ibu, saya sengaja menulis di sana, selamat menikmati ibadah new normal. Kenapa Ibu saya perlu tuliskan ini? Supaya kita benar-benar menyadari bahwa kondisi hari-hari kehidupan kita sudah berbeda dengan kehidupan yang normal yang lama. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya normal yang lama boleh kembali. Enggak ada yang bilang amin. Atau memang mau normal yang baru? Saya sengaja tulis supaya kita sadar bahwa kita berada di satu kondisi keadaan yang memang sudah berbeda. Di mana normal yang baru ini Bapak Ibu, kita harus pakai masker. Sebagian orang memang pakai masker bukanlah sebuah hal yang menyenangkan. Apalagi yang punya asma, sangat tidak nyaman. Tapi mau tidak mau Bapak Ibu, karena kita hidup di zaman normal yang baru, new normal, mau tidak mau Bapak Ibu kita harus pakai masker. Yang kedua, kita harus sesering mungkin cuci tangan. Mungkin dulu kita cuci tangannya mungkin 1, 2 kali, 3, 4 kali. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu kita cuci tangan itu mungkin bisa belasan, mungkin bisa puluhan kali. Contoh, saya di sini aja Bapak Ibu sudah berapa kali saya cuci tangan. Ya, pakai sabun, ya pakai sanitizer, saudara. Ada yang bilang kayaknya gereja hari-hari ini kehilangan iman, kehilangan kuasa. No, dengan baik. Kita lakukan semua itu Bapak Ibu karena kita mencintai bangsa kita Indonesia dan mendukung pemerintah kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat kita. Jadi kalau kita pakai masker, kita sering cuci tangan, kita jaga jarak Bapak Ibu, bukan kita tidak punya iman, bukan kita nggak percaya, bukan yes kita tidak berkuasa. Itu salah Bapak Ibu. Justru sebagai bukti kita mencintai bangsa kita Indonesia, kita mendukung pemerintah kita, apalagi para dokter, suster, para bidan, perawat, sukarelawan, tim medis yang berjuang untuk kita. Bapak Ibu bersyukur? Amin. Nah, ini saya perlu sampaikan supaya jemaat Tuhan hari ini benar-benar kita mengerti dan menyadari inilah kondisi zaman kita hidup, bukan lagi zaman yang lama. Sejak pertengahan Maret, sebuah perubahan yang kita nggak pernah bayangkan itu terjadi. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau di bulan Maret ini, di bulan Juni ini Bapak Ibu, tema kita agen perubahan, saya percaya ini bukan juga sebuah kebetulan. Tema kita sudah kita susun sejak tahun 2019. Betul ya Pak Surya ya?
Jadi kalau kita mulai ibadah minggu kemarin di bulan Juni yang kemarin disampaikan oleh Ibu Susi John Chandra dengan tema sama agen perubahan, saya pikir Bapak Ibu ini bukan sebuah kebetulan. Justru Bapak Ibu sebagai orang percaya anak Tuhan di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19, bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan? Mungkin sebagian besar Bapak Ibu berkata, Pak Pendeta Bambang, ini sebuah hal yang sulit, sebuah hal yang mustahil, sebuah hal yang gak mungkin. Kenapa? Saya bisa bertahan hidup aja, ini udah bersyukur. No. Kita percaya Bapak Ibu, kita semua yang hadir pagi ini dan umat Tuhan yang ada di rumah dan semua pemirsa yang mendengar live streaming lewat YouTube Taman Surya ini, kita semua pasti menjadi agen-agen perubahan. Amin. Amin. Nah, kita melihat Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nah, pagi ini kita mau belajar dari kehidupan 3 orang muda yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, pagi ini Bapak Ibu tidak menemukan khotbah saya seperti normal yang lama. Mungkin saya bisa bercanda, lucu, tapi pagi ini Bapak Ibu akan menemukan saya khotbah yang berbeda. Kenapa? Waktunya yang saya tidak bisa ulur-ulur Bapak Ibu. Ya, nah kita mau belajar pagi ini dari kehidupan 3 orang muda bernama Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka berada di pembuangan kerajaan Babel. Ingat, mereka ada di kerajaan Babel bukan sebagai orang hebat, bukan sebagai orang terhormat, bukan sebagai tamu undangan, tapi sebagai orang buangan. Katakan bersama saya, orang buangan. Artinya orang yang tidak pernah diperhitungkan, orang yang tidak pernah dianggap. Nanti saya akan buktikan kepada saudara bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dia menjadi agen-agen perubahan, dan perubahan yang dahsyat itu terjadi. Bapak Ibu dengar dengan baik, kita bersyukur kalau Tuhan izinkan terjadi yang namanya COVID-19 atau Corona yang membuat sebagian besar manusia merana. Bapak Ibu, ada seorang pengusaha, dia telepon saya. Dia konseling lewat telepon panjang lebar. Dan pengusaha ini sudah lama tidak pernah telepon saya, tapi kali ini telepon saya. Kenapa? Karena dia susah tidur. Istrinya yang biasa pelor, nempel molor, hari-hari ini susah tidur, apalagi dia. Tapi dia bilang, sejak saya bicara dengan Pendeta Bambang, saya merasakan ketenangan, kedamaian. Setelah itu saya doakan. Padahal saudara, dia pengusaha, orang kaya. Bapak Ibu tahu ketika dia ikut saya ke Israel, dia belikan berlian Israel. Harganya nggak mahal sekali saudara. Berlian Israel itu hampir 200 juta. Tapi dia tidak bisa tidur, dia stres, dia ketakutan. Bersyukur di telepon saya, dan kemarin saya memberikan pencerahan kebenaran-kebenaran tentang Corona, COVID-19. Ya, oke. Kita baca Bapak Ibu ayatnya dari 3 ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia semua, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ini adalah statement dari Raja Nekat. Kenapa saya bilang Raja Nekat? Dia adalah raja yang berani memaksa semua manusia untuk sujud menyembah kepada patung yang dibuat. Namanya Nebukadnezar. Pertanyaannya pagi ini Bapak Ibu, kira-kira lebih berat mana tantangan Sadrak, Mesak, Abednego dengan kita hari-hari ini? Mana lebih berat tantangan Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka dipaksa menyembah patung, atau tantangan kita hari-hari ini? Lebih berat tantangan Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa? Mereka
sujud menyembah kepada patung yang dibuat Nebukadnezar. Kalau kita menyembah, tidak ada pilihan. Mereka akan mati di dalam apa? Dapur api yang menyala-nyala. Kalau kita hari-hari ini Bapak Ibu, kita masih banyak choice, masih banyak pilihan. Selama Bapak Ibu kita ikuti protokol kesehatan, hidup kita aman-aman saja. Bapak Ibu setuju? Ini kebenaran yang saya mau sampaikan. Virus corona, COVID-19 atau COVID-19 itu adalah itu adalah virus yang mudah mati. Garis bawahi, virus yang gampang mati. Dia bukan virus-virus yang lain yang susah mati, dia gampang mati. Hanya ini Bapak Ibu, dia mudah dan cepat menyebar. Makanya Bapak Ibu, selama kita pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang setuju, yang sepakat, berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi Bapak Ibu, tantangan Sadrak Mesach Abednego itu sangat lebih berat dari kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Di dalam situasi kondisi yang berat, dia bisa menjadi agen-agen perubahan. Ini kita belajar. Saya punya imam besar, semua jemaat Taman Surya yang hadir di gereja, bahkan Bapak Ibu Shalom yang ada di rumah, dengar dengan baik. Siapapun saudara yang mendengarkan khotbah saya pada saat pagi hari ini live streaming YouTube, Anda adalah orang-orang yang pasti pakai Tuhan menjadi agen-agen perubahan untuk Indonesia, bahkan dunia ini. Karena waktu Bapak Ibu, nanti bulan Juli saya sampaikan lagi kesaksian hidup saya. Bagaimana lewat yang namanya wabah COVID-19, Tuhan merubah kehidupan saya menjadi agen-agen perubahan, menjadi yang namanya history maker, bukan trouble maker. History maker pembuat sejarah, trouble maker adalah pembuat masalah. Kita belajar pagi ini Bapak Ibu lewat kehidupan Sadrak Mesach Abednego. 3 kunci menjadi agen perubahan. Yang pertama dari 3 ayat 16. Ini kunci yang pertama. Lalu Sadrak Mesach dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Pertanyaan Bapak Ibu, jawaban ini kira-kira sopan atau enggak? Sangat tidak sopan. Dia bicara kepada Raja Nebukadnezar, raja yang berkuasa pada saat itu, tapi dia berkata tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku. Apa artinya? Ini kunci yang pertama. Bagaimana kita bisa menjadi agen-agen perubahan dalam hidup ini, atau menjadi history maker, pembuat sejarah dalam hidup ini. Artinya saudara, semua baca, hidup tidak kompromi dengan dosa. 2, 3, artinya hidup tidak kompromi dengan dosa. Jadi Sadrak Mesach Abednego berkata dengan tegas, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku. Mau jadi agen perubahan, harga mati Bapak Ibu. Ini bukan pilihan. Hukumnya wajib dan mutlak. Hidup kita harus benar. Tanda bukti kita anak Tuhan, 1 Yohanes 3:10, nggak boleh buka. Yang di rumah boleh buka. Bapak Ibu, dikatakan kita hidup benar. Jadi tanda bukti saya dan saudara menjadi anak Tuhan bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita melayani, sibuk di gereja. Oh salah, banyak orang ke gereja sibuk melayani, tapi hidupnya tak beres, hidupnya tak benar. Bapak Ibu mungkin bertanya pagi ini, kenapa harus benar? Karena Tuhan adalah kebenaran. Kalau Tuhan tidak mungkin backup kita, Tuhan tidak mungkin tolong kita kalau hidup kita nggak benar. Bapak Ibu tahu, ketika saya mendengar berita
gereja tidak boleh lagi ibadah. Saya pikir saya adalah orang yang paling stres. Kenapa saudara? Karena jadwal saya semua di cancel. Semua jadwal saya di hold oleh banyak gereja dan tidak bisa terbang keluar kota. Bapak Ibu tahu, saya bukan pengusaha. Saya benar-benar murni pengkhotbah. Kalau mungkin secara kasarnya, hidup saya dari saya khotbah Injil. Tapi tahukah Bapak Ibu, lewat wabah COVID-19, lewat corona, Tuhan berkata, hambaku, kamu hidup bukan karena kamu khotbah. Halo, amin. Ya, ketika saya melihat jadwal saya semua berubah, tidak ada yang khotbah. Saya bilang, Tuhan tidak punya tabungan, punya istri. Bapak Ibu tahu istri saya kena stroke yang kedua. Kondisinya jauh lebih berat dari yang pertama. Dan biaya obatnya bukan mahal, sangat mahal. Saya nggak tahu Bapak Ibu, saya pernah cerita nggak di sini. Satu obat kecil obatnya 35.000. Satu kecil 35.000. Waktu saya mau kasih dia makan, satu kecil itu obat jatuh ke kolong ranjang. Saya bilang sama Tuhan, 35.000. Dua putri yang kuliah, yang besar sekarang lagi skripsi. Dua ibu janda yang saya perlu support. Tidak khotbah. Dari mana uangnya? Tuhan bilang begini, dengarkan baik. Kamu kan pengkhotbah. Lakukan bagianmu, aku lakukan bagian hidupku. Ini keren sekali. Ini statement yang Tuhan beri. Lakukan bagianmu, aku kata Tuhan akan lakukan bagianku. Makanya Bapak Ibu, saya dari tidak punya YouTube, sekarang saya punya YouTube dan menjadi YouTuber. Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa PS Bambang atau Pendeta Bambang Irawan. Setelah menemukan konten-konten khotbah, saya tidak bohong, saya tidak membangga-banggakan. Bapak Ibu tahu, saya punya khotbah ditonton lebih dari 700 orang. Tepuk tangan buat Tuhan. Setiap hari saya khotbah jam 5 sore. Makanya kenapa Pak Samuel ini, karena saya lagi langsung live streaming on air di Facebook saya. Untuk apa saudara? Bukan untuk kebesaran saya, untuk kebesaran kemuliaan Bapa di surga. Lakukan bagianmu. Tuhan menghendaki lakukan bagian kita, hidup benar. Jadi kalau pagi ini Bapak Ibu kita merasa hidup kita nggak beres, hidup kita nggak benar, bisnis kita nggak benar, keluarga kita nggak benar, bikin benar apa yang tidak benar, bikin beres apa yang tidak beres, bikin lurus apa yang bengkok di mata Tuhan. Ada 3 tipe jenis manusia. Ini kata almarhum founder Bapak Pria Sejati Dr. Edwin Louis School. Yang pertama dia bilang adalah jenis manusia yang bingung dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Namanya adalah manusia korban kehidupan. Dia bingung, dia menjadi korban kehidupan. Yang kedua jenisnya adalah manusia yang sedang mengamati hari-hari ini apa yang sedang terjadi. Namanya manusia yang bertahan dalam kehidupan. Jenis tipe yang ketiga, ini keren saudara, adalah manusia yang membuat sesuatu terjadi. Saudara tahu siapa namanya dia? Dia adalah pembuat kehidupan. Dia pembuat sejarah kehidupan. Dia adalah namanya history maker. Seorang pembuat sejarah kehidupan, dia harus hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kemarin saya kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa tolong kita, Tuhan nggak bisa backup kita kalau hidup kita nggak benar. Saya sedikit bersaksi Bapak Ibu, tapi bukan kesombongan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan.
Saya di bulan-bulan di kondisi keadaan wabah COVID-19 justru saya paling banyak memberkati orang. Di hari-hari biasa mungkin saya hanya memberkati orang mungkin 20-30%. Tapi justru di wabah COVID-19 saya tidak punya penghasilan. Justru saya bisa memberkati banyak orang. Saya bisa beli vitamin, saya bisa beli masker banyak, saya bagi kepada banyak orang, saya bisa kasih makan kepada banyak orang, saya bisa kasih uang kepada banyak orang. Banyak hamba Tuhan yang saya berkati. Pagi-pagi hari Minggu saya ingatkan Tuhan, satu hamba Tuhan. Saya telepon dia, saya bilang saya minta nomor rekeningmu, saya transfer dengan uang jumlah yang besar. Ini bukan untuk sombongan, tapi untuk kebesaran nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Sampai istri saya berkata kepada anak saya, Dedi dari mana uangnya? Dari Bapa di surga. Saudara tahu, ketika saya khotbah setiap hari di Facebook, ada orang tanya Pak Pendeta, kalau khotbah di Facebook siapa yang kasih persembahan? Saya jawab dengan mantap, Bapa di surga. Dan Tuhan berkata, Pendeta Bambang Irawan, kamu hidup bukan karena persembahan, kamu khotbah di gereja, kamu hidup karena aku. Dengarkan Pak, kita hidup bukan karena gaji kita hidup karena Tuhan. Bukan kita. Yang kedua, Daniel 3:17, jika Allah kami yang sudah sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Jika Allah kami yang sudah sanggup melepaskan kami, apa artinya saudara? Statement kedua dikatakan apa? Bahwa sebagai orang pembuat agen perubahan harus mengenal Allahnya. Yang pertama harus hidup benar. Yang kedua harus mengenal Allahnya. Kata kenal dan tahu dua hal yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Kenal itu intim, kenal itu dekat. Tahu tidak intim dan tidak dekat. Hari ini kita punya Bapak Presiden yang kita cintai, Pak Jokowi, ulang tahun yang ke-59. Kalau kita berkata kita kenal dengan Pak Jokowi, itu bahasanya salah. Yang benar adalah bahasanya kita tahu Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Siapa yang kenal Pak Jokowi adalah Ibu Iriana. Dia kenal Pak Jokowi karena apa? Pak Jokowi suaminya. Kenal itu dekat, kenal itu intim. Bahasa aslinya kata kenal menggunakan kata epiginosko. Apa itu epiginosko? Bicara hubungan antara suami dan istri yang sehat. Saya perlu garis bawahi. Karena hari-hari ini banyak hubungan suami istri yang tidak sehat. Dalam kondisi tidak ada wabah saja, kondisi berumah tangga 78% itu bermasalah. Ditambah lagi ada COVID-19 makin bermasalah. Tidak sedikit orang yang stres, yang depresi, bahkan yang gila. Jadi Bapak Ibu, sebagai agen perubahan yang kedua, kita harus mengenal Allah kita. Mungkin bagi ini umat Tuhan bertanya, Pak Bambang, gimana caranya saya mengenal Allah? Gampang. Lewat dua cara. Yang pertama lewat doa tiap hari. Katakan doa tiap hari. Doa tiap hari. Ingat, doa bukan permohonan, doa bukan laporan, doa bukan pemberitahuan. Tuhan, ini loh hidupku sepanjang hari ini. No, bukan. Doa bicara hubungan. Nah makanya Bapak Ibu yang sudah subscribe, saya punya YouTube, saudara. Di sana selalu buka, ada begitu banyak khotbah saya setiap hari selalu baru. Kalau bukan Tuhan yang kasih firman, saya tak bisa khotbah. Dari saya nggak ngerti khotbah sampai saya jadi ngerti tajam khotbah. Dari saya tidak dikenal orang, sekarang dikenal orang. Mimpi saya hari-hari ini lewat COVID-19 Tuhan genapi. Saya bilang Tuhan, saya mau khotbah keliling seluruh dunia. Hari-hari ini sedang digenapi. Ketika saya on air, orang Amerika nonton, orang Australia nonton, orang Israel nonton, orang Mesir nonton, seluruh dunia menonton. Untuk apa? Mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya manusia yang percaya kepada Dia. Amin. Sebagai agen perubahan yang pertama kita harus hidup benar.
Yang kedua harus mengenal Allahnya. Lewat apa saudara? Lewat doa tiap hari. Yang kedua lewat baca firman setiap hari. Bapak Ibu, kita sudah masuk jernih kita di perjanjian lama. Saya kasih ke Bapak Ibu, perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Halo, perjanjian lama itu sangat-sangat membuat kita boring, tidak menyenangkan, banyak kata bahasa yang kita sulit mengerti. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, ngerti tidak ngerti, baca saja. Halo, amin. Jangan alasan gue bingung Pak Pendeta Bambang, Pak Dwi, Pak John, Pak Surya. Itu bukan masalah ngerti nggak ngerti. Jangan kasih saudara, saya pendeta pun jujur, saya hamba Tuhan baru 30 tahun saudara. Masih banyak yang saya nggak ngerti apanya saudara yang nggak suka teologi ya. Saya S2 master teologi, sementara S3 doktor teologi. Bukan untuk saya, untuk kebesaran kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Allah ini. Kita belajar mengenal Allah kita lewat apa? Lewat doa tiap hari. Hubungan intim bangun dengan Dia. Yang kedua lewat apa? Baca firman. Poin yang ketiga, saudara. Tetapi seandainya tidak, hendaknya Tuanku mengetahui raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Tetapi seandainya tidak, ini gak gampang Bapak Ibu. Hari-hari saya perlu kasih tahu, ada banyak orang yang gak percaya sama Tuhan. Bapak Ibu tahu, yang berdoa untuk corona, wabah COVID-19 bukan 1-2 pendeta, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tanpa kesepakatan, kita bersepakat, tanpa ada perundingan kami bersepakat berdoa supaya wabah COVID-19 berhenti atas Indonesia, atas dunia. Tapi sampai pagi ini corona masih berkuasa. Pertanyaannya, apakah kita harus percaya? Ini gak gampang saudara. Tetapi seandainya tidak, Tuhan tidak tolong kita, Tuhan tidak berkati kita. Terakhir saya khotbah di apartemen dengan tema Tuhan itu baik. Apa artinya? Buka di YouTube saya saudara, karena waktu saya sedang panjang. Ini penting buat kita saudara, bagaimana kita menjadi orang percaya pada Yesus. Saya perlu tegaskan, dan di YouTube saya nama Yesus saya jelaskan dengan terperinci. Banyak orang percaya tetapi tidak percaya, karena penyakit orang percaya adalah tidak percaya. Jadilah orang percaya yang percaya dan dipercaya oleh Bapa di surga. Amin. Saya mau tutup saudara khotbah saya dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang akrobat, dia berjalan dari sini ke sana dengan seutas tali. Di bawahnya ada jurang yang terjatuh. Kalau dia jatuh pasti mati. Dia jalan sendirian saudara. Dia jalan pelan-pelan, semua penonton mulai mengamati. Akhirnya sampai selamat di tepi ujung sini. Semua tepuk tangan. Hebat, keren, luar biasa. Dia bilang, berapa banyak Bapak Ibu yang percaya kalau dari sini saya jalan ke sana selamat? Semua orang bilang percaya. Kenapa? Sudah ada bukti. Betul Bapak Ibu? Dia bilang begini, tadi siapa yang percaya? Angkat tangan. Yuk naik depan, naik ke pundak saya. Hah? Yang angkat tangan percaya, turun tangan. Semua turun tangan, tapi ada saudara anak kecil. Dia ke depan, dia naik ke pundak akrobat. Kalau jalan sendiri gampang mengimbangi. Seperti Bapak Ibu kalau trek motor sendirian, jelek gampang nggak? Gampang. Kalau berdua agak susah. Apalagi kalau kita nikung patah sendiri enak. Kalau nikung berdua patah, benar-benar patah nikung saudara. Kenapa? Apa yang belakang ketakutan? Kita nikung ke kiri, dia buang kanan langsung. Innalillahi. Dia jalan pelan-pelan, goyangannya mulai berasa. Semua mulai tahan napas. Ayo sampai selama di sini tepuk tangan lebih hebat, lebih ramai. Wah hebat. Tapi yang diwawancarai bukan akrobatiknya, anak kecil itu. Dek, lu nekat. Dek, kalau lu mati, emak bapak
Semua orang komentarin dia. Dia ngomong gini, Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma, tahu nggak? Saya percaya dengan akrobat kita, karena dia adalah Bapak saya. Bapak Ibu pagi ini, kita anak Bapak, bukan anak Bapak gampangan, Bapak di surga. Apa yang ingin kita ketahui hari-hari ini? Apa yang ingin kita sama? Masalah uang, masalah utang, masalah apa saudara? Bapak Ibu tahu, tanggungan saya setiap bulan besar. Sangat besar, sangat besar. Tapi saudara tahu di tengah-tengah kondisi keadaan yang tidak memungkinkan, justru saya paling banyak memberkati banyak orang. Setiap saya jalan motor, Tuhan baik, saya balik. Kasih duit, saya kasih. Tuhan kasih tahu berusaha, saya kasih. Saya masuk ke bank ini, ada seorang satpam yang lagi lesu. Saya kan ambil duit di situ, tapi saya ngecek. Waktu saya selesai, Tuhan bilang kasih duit. Saya bilang Bang berkat. Security yang lagi stres, tidak THR, dengan nomor besar, sendirian, gak ada orang. Dia bangun, saya naik motor, dia tungguin sampai saya jalan pelan-pelan, dia dada begini. Dia pikir ada Tuhan adil dalam hidupnya. Tukang di depan apartemen, dia udah lama gak dagang, dia duduk di depan ke pasar sendirian. Saya lewat, Tuhan bilang balik, saya balik. Kasih duit, kasih duit. Saudara, Tuhan kita hebat. Amen. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita terbatas. Halo, Larissa. Jangan batasi pikiran Tuhan dengan pikiran terbatas. Tuhan pikiran tak terbatas. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa mengerti pikiran Tuhan terbatas. Kuncinya, percaya Yesus. Amen. Alami mujizat Tuhan setiap hari. Nah, Surya Budiman begini, banyak orang berdoa supaya wabah COVID-19 ini berhenti. Begitu ya Pak Surya? Yang benar doanya kata Pak Surya, dan saya juga setuju. Tuhan, biar di tengah badai saya alami damai bersama Yesus. Bukan kita. Nggak masalah pakai masker, nggak masalah sering cuci tangan. Saudara, jari saya, sidik jari saya udah hampir luntur karena sering cuci tangan juga. Tidak apa-apa saudara, karena kita mau di tengah-tengah wabah COVID-19 kita menjadi story maker, menjadi agen perubahan. Poinnya sekarang yang pertama harus hidup benar, yang kedua mengenal Allah, yang ketiga percaya Yesus. Yuk kita berdiri semua sama-sama saudara. Berdiri semua sama-sama. Saya buktikan kepada saudara bagaimana Sadrak Mesach Abednego dia menjadi history maker, agen perubahan. Lihat Daniel 3:28 sampai 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak Mesach Abednego. Dia puji Allahnya. Siapa yang puji? Raja yang kita percaya. Ia telah mengutus malaikatnya, melepaskan hamba-hambanya, telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar tidak raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja, menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Lihat, sebab itu aku mengeluarkan sebuah perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak Mesach Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lihat, ini bonus yang terakhir. Menjadi history maker, pembuat sejarah, agen perubahan di tengah-tengah wabah COVID-19. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak Mesach Abednego di wilayah Babel. Kalau tidak ada kejadian Nebukadnezar memaksa orang untuk menyembah patung, Sadrak Mesach Abednego nggak punya kedudukan tinggi di kerajaan Babel. Halo, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Kalau Tuhan izinkan wabah COVID-19 terjadi, wabah COVID-19 bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Lewat COVID-19 Tuhan mau bikin kita semuanya nol. Jadwal saya nol semuanya. Jadwal kebangkitan sekarang belum baik nol. Kota keluar ketip, keluar kota, keluar negeri semuanya nol. Hari ini saya bukan kepada sini sebenarnya, tapi nol semuanya. Bapak kita baik,
Dia luar biasa. Hanya masalahnya mau kita nggak percaya sungguh-sungguh. Angkat kedua tanganmu tinggi dalam Tuhan. Pejamkan matamu. Lama mas. Ia kata lama mas. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, pejamkan mata. Dia tahu ketakutan kita. Dia tahu beban hidup kita. Dia tahu keputusasaan kita. Dia berkata, anakku, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Kalau dia membuat Sadrak, Mesak, Abednego menjadi history maker, menjadi pembuat agen-agen perubahan, kita percaya, saya saudara, umat Tuhan yang ada di rumah, percaya dia mampu, dia sanggup. Lakukan bagi kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hidup bagian dia. Mari semakin kita mengenal siapa Allah kita, semakin kita percaya Yesus. Karena banyak orang percaya yang gak percaya. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Bapak, kau melihat setiap tangan yang terangkat. Hamba berhenti berbicara, biar Roh Kudus terus berfirman, beracara, memberkati setiap anak-anakmu, umatmu yang ada di gereja Taman Surya, baik umatmu yang semua ada di rumah, baik semua para pemirsa lewat streaming YouTube yang ada di Taman Surya ini. Biar kami menjadi agen-agen perubahan di tengah-tengah wabah COVID-19. Kami menjadi pembuat sejarah dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Biar nama Yesus